di suatu hari di tahun lalu aku tuh kan memang komitmen aku terhadap diriku sendiri adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR atau kegiatan sosial gitu ya. Ada satu cita-citaku sebenarnya yang dari dulu tuh kayak belum kesampaian adalah bergerak di bidang pendidikan dengan cara yang sustain gitu. Jadi biasanya kan kalau di bidang pendidikan aku lebih yang kayak fundraising terus membiayai sesuatu gitu, tapi bukan yang sustain dalam arti berkelanjutan. Nah, di suatu hari di tahun lalu aku bertemu dengan Angel, dengan Neza dari Nara Kreatif dan teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya ketika kita brainstorm dan kita menemukan sebuah ide untuk aku bisa terjun ke bagian itu gitu, ke bidang itu. Bukan suatu kebetulan juga di tahun lalu tuh aku merilis sebuah single judulnya Percaya. Kebetulan Percaya ini tema besarnya tuh juga adalah bagaimana ketika kita merasa dunia kita tidak sedang baik-baik saja gitu, dan kita bisa bertahan hanya karena rasa percaya itu gitu. Nggak tahu, mungkin yang di atas yang ngatur, kita juga sebenarnya nggak tahu gimana mau melangkah, bagaimana akan melangkah, tapi bahwa rasa percaya tuh bisa menggerakkan dunia, ternyata itu benar gitu. Dan akhirnya aku dari lagu Percaya ini bersama Nara Kreatif mendirikan yang namanya Sekolah Anak Percaya, yaitu kita membiayai sekolah untuk anak-anak di Kampung Pemulung yang putus sekolah. Jadi di sini tuh kita mulai dari yang di Jakarta Timur ini gitu ya, tapi kita berusaha ingin sekali ke depannya kolaborasi ini masih terus berlanjut untuk di wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi ini adalah graduation yang pertama untuk Sekolah Anak Percaya, kolaborasi aku dan Nara Kreatif. Untuk itulah aku hadir di sini karena ini sangat berkaitan. Jadi bertepatan dengan wisuda dari konsentrasi di bidang pendidikan. Oke, aku cerita sedikit tentang backgroundku bahwa dalam puluhan tahun aku berkarya, aku merasa memang give back itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kebetulan aku sendiri memang selama ini aktif sekali di bidang lingkungan, terus di bidang sosial yang seperti bencana alam, kemudian pengentasan kemiskinan seperti itu. Tapi aku merasa pendidikan itu diperlukan supaya kita tuh menjadi masyarakat yang pintar. Itu tuh adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Kalau kita pengen negaranya sejahtera, kalau kita pengen negaranya maju, dan banyak hal-hal bobrok yang ingin sekali kita papas dari negara ini gitu, maka diperlukan ya masyarakat yang pintar gitu. Pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan. Nah, makanya sebenarnya aku merasa sangat sedih dan prihatin ketika memang ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya gitu. Jadi aku merasa ini adalah tanggung jawab bersama bahwa masa depan mereka itu bisa loh gitu kita coba bantu gitu, supaya kan banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika kita terlahir dari lingkungan yang seperti ini maka ya rodanya ya di situ aja gitu. Jadi kayak anaknya tukang ini ya jadi tukang ini gitu, atau ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang demikian besar itu bisa aja terjadi gitu ketika kita memang mau, kita mampu, kita percaya. Dan di sini aku dan Nara Kreatif ya hanya memberikan fasilitas, motivasi kepada mereka, dan selebihnya kita percaya bahwa mereka tuh mampu gitu dengan dirinya mereka sendiri. Karena ini kan lagi viral kok akhirnya bisa lewat FB yang sempat viral seperti apa sih? Gimana maaf? Viko sendiri sekarang sudah lihatnya gimana? Hari ini ada dia. Ya, kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin banget. Dan seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Nggak, jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang
kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu apa ya, buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Ada rasa bangga nggak sih dari seorang Tiko sendiri, akhirnya dia bisa melewatin fase ini di tengah keterbatasannya? Bangga banget. Pada Anda sendiri sebagai direktur, gimana mendukung Andi dan juga tadi Tiko mewujudkan mimpi-mimpi mereka? Ya, mungkin sesuai dengan lagunya Kak Andi juga ya. Jadi setiap mungkin Kak Andi juga udah menyampaikan bagaimana setiap orang tuh memiliki kesempatan, dan mungkin gak kebetulan bahwa Kak Andi juga memilih lokasinya di Kampung Pemulung. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita isu sampah 80% itu sebenarnya ada di informal ekonomi. Jadi di mana pemulung itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu bisa ada 500 anak-anak yang bekerja sebagai anak-anak ini nggak sekolah tapi malah membantu orang tuanya untuk memilah sampah. Nah, makanya dengan adanya sekolah itu kita memberikan kesempatan lagi yang lebih lanjut agar anak-anak ini juga bisa memiliki kesempatan ya Kak. Dengan tentunya dengan bantuan Kak Andin juga anak percaya ini. Tapi Andin sendiri sempat terjun langsung bersentuhan dengan anak-anak itu dalam pendidikannya atau seperti apa? Iya, jadi aku sih karena ini rentang waktunya cukup padat gitu ya. Jadi aku sendiri hanya waktu pertama kali berkesempatan untuk sharing dengan mereka. Tapi kedepannya aku sendiri juga berencana untuk memiliki program, tidak hanya aku, tapi juga teman-teman. Kan kebetulan aku juga dikaruniai teman dari berbagai macam lapisan dan berbagai jenis pekerjaan gitu. Ini akan menjadi sangat berguna untuk mereka ketika bisa ada salah satu mata pelajarannya adalah sharing session dari teman-teman dari lintas pekerjaan. Andin juga ada yang tahu keberkatannya untuk posting startup liburan bareng di dengan mungkin kayak apa sih tahu dengan Ya, buatku kita semua ini kan adalah bagian dari alam. Jadi ya tugas kita adalah untuk merawatnya, dan tugas kita juga untuk mengenalkan keluarga kita kepada alam semesta. Andi udah ditunggu di panggung. Aku bernyanyi dulu ya semuanya.